Ya, kita bertemu kembali dengan materi yang sama, masih tentang perbandingan, bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga. Ya, yang lalu kita sudah belajar tentang perbandingan senilai ya pada peta model. Ya, saat ini kita masuk pada materi selanjutnya tentang perbandingan, bagian yang ketiga, khususnya tentang perbandingan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami perbandingan berbalik nilai, yang kedua menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi materi kita tentang perbandingan berbalik nilai. Ya, kita masuk di bagian yang pertama tentang memahami perbandingan berbalik nilai. Ya, contoh, jika kecepatan motor 80 km per jam, maka waktu yang ditempuh 6 jam. Berapakah waktu yang ditempuh jika kecepatan motor 20 km per jam dan 60 km per jam? Ya. Untuk soal ini kita sajikan dalam bentuk tabel ya seperti ini. Di mana kolom pertama kecepatan dengan variabel x, kemudian kolom kedua waktu kita misalkan variabel y ya. Jadi yang diketahui 80 km per jam untuk kecepatan, waktu yang ditempuh 6 jam. Kemudian yang ditanya waktu yang ditempuh untuk kecepatan motor 60 km per jam dan 20 km per jam. Nah, kita akan selesaikan dengan menggunakan konsep perbandingan ya. Yang pertama untuk 60 km per jam ya, kita buat persamaan y per 6 sama dengan 80 per 60 ya. Hasilnya adalah kita kali silang 60 kali y sama dengan 80 kali 6, 60 y sama dengan 480. Kemudian kedua ruas kita bagi 60 untuk mendapatkan y sendiri di ruas kiri ya. Hasilnya adalah y sama dengan 8 ya. 480 bagi 60 adalah 8. Jadi y adalah 8 dan kita lanjut untuk mencari yang 20 km per jam. Sama ya, y per 6 sama dengan 80 per 20. Kita kali silang 20y sama dengan 6 kali 80, 20y sama dengan 480. Kemudian kedua ruas kita bagi 20 agar supaya y-nya sendiri y sama dengan 24. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan waktu yang ditempuh oleh motor dengan kecepatan 60 km per jam yaitu 8 jam, sedangkan 20 km per jam waktu yang ditempuh adalah 24 jam. Kemudian kita lanjut ya, kita lengkapi tabelnya. Jadi seperti ini ya. Kalau kita perhatikan tabel ini ya, maka kita akan mendapatkan jika nilai variabel x naik, maka variabel y turun. Jika sebaliknya juga nilai variabel x turun, maka nilai variabel y naik ya. Jadi ini 80 semakin cepat, maka waktu yang diperlukan semakin sedikit. Semakin lambat kecepatan motor, maka waktu yang ditempuh semakin banyak ya, makin besar. Nah, jika perbandingan seperti ini ya berlaku, maka rumus yang kita gunakan seperti yang tadi, yaitu B per D sama dengan C per A ya, dengan bentuk tabelnya seperti ini. Jadi kita biasakan untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, kita sajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan kita untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi persamaannya B per D sama dengan C per A. Jadi B per D sama dengan C per A atau B per D sama dengan C per A. Kemudian kita kali silang. Jadi seperti itu. Jadi berbeda dengan perbandingan senilai untuk rumusnya ya, rumus persamaannya. Kalau senilai ya, variabel yang satu naik, maka variabel yang satunya juga ikut naik. Itu sebaliknya, kalau variabelnya turun, variabel x-nya turun, maka variabel y juga ikut turun. Itu perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, sebaliknya ya. Kalau variabel x-nya naik, maka variabel y-nya turun. Kalau variabel x-nya turun, maka variabel y naik. Ya, itulah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai ya. Contoh ya, tentukan apakah tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai atau bukan, dan gambarkan grafiknya ya. Di sini ya. Untuk menyelesaikan tabel ini seperti biasa
Ya, kita sajikan dalam bentuk tabel yang tadi, ya, seperti ini, dengan menggunakan persamaan B per D sama dengan C per A. Jadi yang pertama kita akan uji, ya, ini kolom kedua ini dengan ketiga, kemudian kolom kedua dengan kolom keempat, kemudian kolom ketiga dengan kolom keempat. Ya, selesaikan. 6 per 12 sama dengan 1 per 2, sesuai dengan persamaan ini. 6 per 12 sama dengan 1 per 2. Kemudian kita kali silang, hasilnya 6 kali 2 sama dengan 1 kali 12. Hasilnya sama, 12 sama dengan 12. Kemudian kita lanjut, ya. 6 per 3, ya, 6 per 3 dengan 4 per 2. Ya. Selesaikan, hasilnya adalah 6 kali 2 sama dengan 3 kali 4. 6 kali 2, 12, 3 kali 4, 12 sama. Kemudian yang terakhir, 12 per 3 sama dengan 4 per 1. Kita kali silang, ya. Hasilnya adalah 12 kali 1 sama dengan 3 kali 4. Sama dengan 12 sama dengan 12. Berarti perbandingannya memang merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau perbandingannya berlaku seperti ini, ya, maka dikatakan itu perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita akan gambar dalam bentuk grafik, ya, grafik persamaan garis, ya, dengan nilai X pada sumbu X dan nilai Y pada sumbu Y, ya, seperti ini. Ya, kita gambar pada buku berpetak, ya, atau buku grafik, nilai X 214, ya. Untuk nilai X sama dengan 2, maka Y sama dengan 6, ya, seperti ini. Jadi titiknya di sini. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 12. Jadi seperti ini, ya. Kemudian untuk X sama dengan 4, maka Y sama dengan 3. Kemudian garis ini kita hubungkan, ya, seperti ini, ya. Dari grafik ini kita dapatkan ternyata grafik tidak memotong sumbu X dan sumbu Y, ya. Tidak akan pernah memotong sumbu X dan tidak akan pernah memotong sumbu Y. Kemudian grafik tidak melalui titik asal 0,0. Jadi grafik tidak melalui titik asal 0,0 dan garisnya bukan merupakan garis lurus. Berbeda dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, garisnya lurus dan melalui titik asal 0,0. Maka kesimpulannya merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau kita mendapatkan soal atau masalah seperti ini dan ditanya apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai, maka jawabannya adalah perbandingan berbalik nilai. Ya, jelas, karena grafiknya tidak melalui titik asal, garisnya bukan garis lurus, dan grafiknya tidak memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, itulah tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, kita lanjut di menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan konsep persamaan, ya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Ya. Tentu yang langkah pertama kita akan membuat tabel, ya, tabel, ya. Kolom pertama dan kolom kedua, ya. Tentu masalah ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi banyak contoh permasalahan yang melibatkan perbandingan berbalik nilai, ya. Seperti yang tadi kecepatan dengan waktu. Kalau saat ini misalkan persediaan makanan, ya, persediaan makanan dengan ternak kambing, ya. Ya, kita buat seperti ini, ya. Kolom pertama kambing berapa ekor, kita misalkan X, dan kolom kedua makanan kita misalkan Y. 30 ekor 15 hari. Kemudian ia menjual 5 ekor, otomatis ternak kambingnya tersisa 25 ekor. Berapa hari makan akan habis? Ya, kalau kita mengingat kembali konsep dari perbandingan berbalik nilai, ya. Kalau variabel X-nya naik, maka variabel Y turun. Kalau sebaliknya variabel X turun, maka variabel Y naik. Secara otomatis kalau kambingnya menjadi sedikit, ya, dari awal, maka persediaan makanannya juga akan lama habis, seperti itu, ya kan? Sama dengan waktu dan kecepatan yang tadi, ya. Semakin cepat, maka waktu yang diperlukan semakin sedikit. Itu pun seperti ini, ya.
semakin sedikit ternaknya, maka makanannya semakin lama habis, ya. Oke, kita langsung saja menggunakan konsep perbandingan B per D sama dengan C per A, ya. Jadi 15 per Y sama dengan 25 per 30. Kita kali silang. 25 kali Y sama dengan 15 kali 30. 25 kali Y sama dengan 25 Y. 15 kali 30 sama dengan 450. Kedua ruas kita bagi 25 agar tertinggal Y sendiri, ya. 25Y bagi 25 sama dengan Y. 450 bagi 25 sama dengan 18. Jadi dapatkan Y sama dengan 18 hari. Berarti kalau 25 ekor kambing, maka makanan akan habis dalam waktu 18 hari, ya. Semakin lama dari yang awal tadi, seperti itu. Karena ini perbandingan berbalik nilai. Kita lanjut, ya. Sekeranjang jeruk dibagikan kepada 36 orang anak, masing-masing 6 buah jeruk, ya. Jika jeruk tersebut dibagikan kepada 24 anak, tentukan bagian masing-masing anak, ya. Seperti biasa kita sajikan dalam bentuk tabel, ya. Kolom pertama orang kita misalkan X, dan kolom kedua jeruk kita misalkan Y. 36 anak, 6 buah jeruk masing-masing. Nah, kalau 24 anak, kira-kira berapa buahnya? Berapa buah jeruk yang dibagikan, ya? Seperti biasa kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Gunakan persamaan B per D sama dengan C per A, hingga 6 per Y sama dengan 24 per 36. Kita kali silang, 24 kali Y sama dengan 6 kali 36. 24Y sama dengan 216. Kedua ruas kita bagi 24, tertinggal Y sama dengan 9. Berarti masing-masing anak, untuk 24 anak mendapat 9 buah jeruk, ya. Jadi semakin sedikit anak, semakin banyak buah yang didapat per bagian anak-anak tersebut, ya. Atau masing-masing anak mendapat 9 buah, ya. Contoh ketiga, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, ya. Seperti biasa kita sajikan dalam bentuk tabel, ya. Jadi 25 orang 60 hari. Kemudian jika ditambah 5 orang, berarti otomatis menjadi 30 orang. Waktu yang diperlukan, ya. Kita buat tabel seperti ini, ya. Kolom pertama pekerja 25 orang dan 30 orang. 25 orang, waktu yang diperlukan 60 hari. Kalau 30 orang, kira-kira berapa hari? Otomatis logika kita berjalan, ya. Semakin banyak pekerja, maka waktu yang diperlukan semakin sedikit. Otomatis Y yang kita akan dapatkan kurang dari 60 hari pasti, ya. Kurang dari 60 hari. Karena ini perbandingan berbalik nilai, ya. Kita selesaikan, yaitu 60 per Y sama dengan 30 per 25. Kita kali silang, 30 kali Y sama dengan 60 kali 25. 30 Y sama dengan 1500. Kedua ruas kita bagi 30. Hasilnya Y sama dengan 50 hari, ya. Berarti kalau 30 orang, ya, atau ditambah 5 orang dari pekerja awal, maka waktu yang diperlukan tinggal 50 hari, tidak lagi 60 hari, ya. Jadi semakin cepat, ya, kalau ditambah pekerja, ya. Jadi itulah tentang perbandingan berbalik nilai. Dan tugas untuk Anda selama 1 minggu ini, ya, walaupun ada persiapan meet, ya, tetap dilaksanakan. Yaitu yang pertama, pembangunan sebuah gedung memakan waktu 6 bulan jika dikerjakan oleh seseorang. Kalau dikerjakan oleh 50 orang, maka waktu yang diperlukan untuk membangun gedung tersebut adalah titik-titik. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 18 hari dengan 56 pekerja. Jika selama pelaksanaan pekerjaan ternyata 8 pekerja tidak hadir, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu, ya. 3. Bima dan Adit akan mengecat rumah orang tua mereka. Bima dapat menyelesaikan selama 24 hari, Adit dalam 8 hari. Jika mereka bekerja sama, maka rumah itu akan selesai dicat selama, ya. Jadi itulah tugas yang Anda akan kerjakan. Jadi tetap semangat, kerjakan tugas, dan jangan lupa untuk belajar dalam rangka persiapan penilaian tengah semester, ya. Sekian dan sampai bertemu kembali.